Pada video sebelumnya, kita sudah menjelaskan sedikit tentang tabaruk. Maka video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Tonton video ini hingga selesai agar kita mengetahui bagaimana tabaruk yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Nedi. Pada kesempatan kali ini kita akan bawakan dalil-dalil tentang pembahasan tabaruk. Dalil pertama adalah Quran Surah An-Najm ayat 19-23. Ayat ini menjelaskan tentang berhala seperti Lata, Uzza, dan Manat. Ini semua adalah nama-nama berhala yang dipuja oleh orang-orang musyrikin. Berhala yang bermacam-macam sudah ada sejak dahulu. Tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad, banyak sekali model berhala yang disembah dan banyak keahliannya. Teman-teman sekalian, setiap berhala memiliki keahlian satu sama lain dan tidak sama bentuk keahliannya. Kita ketahui bersama bahwa berhala di Ka'bah sebelum masuknya Islam ke Mekah itu sebanyak 360. Namun berhala yang paling populer cuma hanya 3 saja, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Berhala Lata ialah sebuah batu putih yang dipahat serta diagungkan oleh Bani Khaif. Lata merupakan orang saleh yang membuat adonan kue dan membagi-bagikannya kepada jamaah haji. Setelah meninggalnya, Lata diagungkan dan dipuja. Sedangkan Uzza merupakan pohon-pohon yang diagungkan oleh kaum Quraisy. Sedangkan Al-Manat terletak antara Madinah dan Mekah, diagungkan oleh kaum Aus dan Khazraj. Orang-orang musyrikin meyakini bahwa Lata, Uzza, dan Manat merupakan putri-putrinya Allah. Dan dalam bahasa Arab, Lata, Uzza, dan Manat adalah nama-nama perempuan. Mereka meyakini bahwa Lata, Uzza, dan Manat adalah perantara mereka kepada Allah. Di antara kerusakan kaum musyrik adalah satu, mereka meyakini Allah punya anak. Kedua, mereka meyakini Allah memiliki anak perempuan. Yahudi, Nasrani, dan musyrikin mengatakan Allah punya anak. Sisi pendalilan pada surah An-Najm ayat 19-23 adalah, pada ayat ini Allah mencela orang-orang yang mencari keberkahan kepada Lata, Uzza, dan Manat. Berhala ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan. Bab ini berkaitan dengan bab 8 karena sama-sama mencari keberkahan dan menjadikan suatu sebab padahal bukan sebab. Hukum tabaruk kepada kuburan, pohon, tanah kuburan, hukum asalnya adalah syirik kecil. Karena cuma hanya sebab yang mendatangkan keberkahan adalah Allah. Kalau mendekatkan diri kepada penghuni kubur, maka ini adalah syirik akbar. Maka ini kufur. Contohnya seperti orang Syiah yang mengambil tanah kuburan Husain dan mendekatkan diri di kuburannya Husain. Maka mereka kafir karena mereka melakukan syirik akbar. Dalil kedua pada bab ini adalah hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi, yaitu kisah tentang para sahabat yang keluar menuju perang Hunain bersama Rasulullah dan mereka baru masuk Islam. Mereka melihat orang-orang musyrik memiliki pohon bidara yang dinamakan Jatu Anwat untuk digantungkan senjata mereka demi mencari sebuah keberkahan, dan kami melihat serta melewati Jatu Anwat tersebut. Lalu para sahabat meminta kepada Nabi untuk membuatkan pohon Jatu Anwat seperti kaum musyrikin, dan Nabi bertakbir serta Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian seperti kaumnya Musa yang meminta dibuatkan berhala, dan kalian akan mengikuti jalan-jalan dari kaum sebelumnya. Sesungguhnya ini adalah sesembahan meskipun ia adalah pohon. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Diantaranya ialah satu, buruknya kejahilan dan kebodohan karena niat mereka ingin seperti kaum musyrikin. Kedua, yang menjadi tolak ukur adalah hakikat dan bukan namanya. Ketiga, permohonan para sahabat adalah syirik kecil karena mereka ingin menjadikan wasilah karena ingin mencari keberkahan. Di sini bolehnya berdalil dengan ayat-ayat syirik besar untuk menolak syirik kecil. Keempat, niat yang baik tidak menjadikan kebaikan pada suatu hal. Kelima, orang yang baru taubat dari kesyirikan masih ada sisa-sisa di dalam dirinya. Yang keenam, bahayanya berinteraksi dengan kaum musyrikin, maka bisa masuk ke dalam subhat. Di sini teman-teman sekalian, kita akan bawakan penjelasan Ustadz Piranda Andirja dalam masalah takfir. Ustadz Piranda mengatakan bahwa
dalam Syarah Kitabut Tauhid bahwa takbir itu ada dua macam. Yang pertama, takfir mutlak, yaitu boleh mengatakan ini musyrik. Yang kedua, takfir muayyan, yaitu mengkafirkan pelaku secara person. Kalau dia tidak mengerti tentang apa yang dibuatnya, harus iqamatul hujjah terlebih dahulu. Maka timbul sebuah pertanyaan, apa hukum sholat di masjid yang ada kuburannya? Maka Ustadz Firanda Andirja menjawab, satu, jika kuburan itu ada terlebih dahulu daripada masjid, maka ini haram sholat di dalamnya. Yang kedua, apabila masjid terlebih dahulu ada daripada kuburan, kalau kuburan bukan di arah kiblat, maka hukumnya boleh sholat di masjid tersebut. Karena masjid punya hak untuk diibadahi dan kuburan harus dipindahkan. Ketiga, jika kuburan persis di arah kiblat, maka ada kemungkinan suatu jika sangat nampak kuburannya sehingga terlihat oleh orang-orang seperti sujud ke arah kubur, maka ini haram. Yang kedua, tidak nampak bentuk orang-orang yang sujud ke arah kuburan. Contoh, ada dinding yang tinggi yang menjadikan kuburan tidak terlihat, maka ini dibolehkan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.